Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan pekerjaan perusahaan tentang pengolahan limbah pabrik. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota beserta tugasnya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Fakri Muhammad bertugas sebagai moderator. Yang kedua, Sadewa bertugas sebagai penyampai materi 1, yakni ringkasan laporan. Yang ketiga, Silvan bertugas sebagai pemateri 2, latar belakang. Yang keempat, Asyari bertugas sebagai pemateri 3, aktivitas harian. Yang kelima, Fiska bertugas sebagai pemateri 4, material. Yang keenam, Mediana bertugas sebagai pemateri 5 dan 6, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk selanjutnya, di dalam laporan pekerjaan untuk judul dan gambar di sini kami mencantumkan judul laporan pekerjaan yakni pengolahan limbah pabrik. Selanjutnya ada logo perusahaan Abbott Indonesia beserta alamat perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat di sebelah sini ada lembar pengesahan. Terdapat laporan pekerjaan pengolahan limbah pabrik yang telah disetujui oleh staf marketing Dr. Umar Aulia, manajer keuangan Nurul Salma SEME, dan telah disahkan oleh Chef of Bina Lingkungan Dr. Sadewa. Untuk selanjutnya, untuk pemateri 1 mengenai ringkasan laporan akan dijelaskan oleh Sadewa. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan laporan limbah pabrik PT Abbott Indonesia. PT Abbott adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia farma yang memiliki produk berupa produk obat dan susu. Dalam memproduksinya, perusahaan ini menggunakan mesin yang modern dan harus steril dalam waktu yang ditentukan, sehingga sangat diperlukan dalam proses produksi. Dalam menjalankan tersebut, perlu suatu pokayoke yang dapat membantu operator lebih memperindah dalam pemahaman, yaitu POP visual. Dengan adanya POP visual ini dapat meningkatkan efisiensi dari kerja mesin itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan operator yang mengerti kerja mesin lebih baik akan memudahkan operator tersebut dalam menjalankan proses produksi. Hal tersebut dapat berdampak pada beberapa aspek, antara lain waktu produksi yang optimum, hasil produksi yang sesuai target, dan berkurangnya produk jadi yang cacat. Yang dibuang seperti limbah juga harus memiliki nilai positif bagi masyarakat, sehingga harus dilakukan pengolahan limbah. Sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan dengan disertai data yang faktual. Beberapa hal yang terdapat pada latar belakang. Yang pertama yaitu kondisi ideal yang mencakup keadaan yang diharapkan. Dan yang kedua, kondisi faktual, peristiwa yang terjadi berisi faktual menceritakan keresahan atau masalah. Dan yang ketiga, solusi, saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang penugasan. Abbott Indonesia adalah sebuah perusahaan multinasional bidang kesehatan yang luas, berdedikasi untuk menemukan obat-obat baru, teknologi baru, dan cara-cara baru untuk mengelola kesehatan. Untuk produksi produk yang memiliki kualitas baik, PT Abbott selalu memperhatikan ruangan, alat, bahan, material maupun operator di dalamnya. Alat yang digunakan oleh PT Abbott untuk memproduksi produknya menggunakan alat yang memiliki teknologi tinggi. Untuk mengoperasikannya dibutuhkan operator yang harus mengerti sikap langkah yang dilakukan dalam produksi. Untuk mempermudah penggunaan mesin, dibutuhkan suatu prosedur atau langkah-langkah penggunaan mesin, mulai dari setup, kemudian ke proses produksi maupun proses akhir, yaitu pencucian.
Dalam melakukan proses produksi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 proses utama dalam satu mesin. Proses tersebut adalah proses setup, proses produksi, dan proses pencucian. Dalam melakukan ketiga proses tersebut, masih terdapat waktu delay ataupun waktu menganggur dari mesin itu sendiri. Mesin yang baik adalah mesin yang digunakan dalam masa produksi, memiliki nilai efisiensi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan efisiensi tinggi menunjukkan kerja mesin yakni baik. Arti baik di sini adalah mesin sesuai dengan target waktu proses pemisahan. Selain itu, mesin juga memproduksi suatu target yang telah direncanakan atas mesin catat produk atau reject yang sedikit. Penjadwal kerja praktek di PT Obot Indonesia aktivitas harian. Di sana kan ada warna merah dan warna putih. Warna merah kita melakukan aktivitas harian, sedangkan warna putih melakukan aktivitas harian. Kegiatannya adalah pengenalan perusahaan dan proses produksi keseluruhan warna merah pada tanggal 1 dan 2. Pengenalan desain dari fungsi-fungsi mesin warna merah pada tanggal 2, 3, dan 4. Melakukan pendataan auto lampu untuk BOP visual warna merah pada tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Analisis mesin visual pada tanggal warna merah adalah 15, 16, 17, 18, dan 19. Melakukan analisis lapangan mengenai proses limbah warna merah pada tanggal 6 dan 7. Mesin Centai 3 dan Los Centai 3 pengolahan limbah pada tanggal 20, 21, dan 23. Nah, pencairan data OEE pada tanggal 23 dan 24. Analisis OEE serta SIGBIG pada tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang material basic operation mesin autoclave SHW. Mesin autoclave SHW adalah mesin yang digunakan untuk melakukan proses sterilisasi produk liquid. Proses yang mengalami proses ini antara lain pre-diethyl solution dan pre-diethyl bubblegum. Alat-alat penunjang mesin autoclave SHW dalam melakukan proses produksi mesin autoclave selalu dibantu dengan alat penunjang lainnya yang dapat mempermudah proses sterilisasi. Berikut beberapa alat penunjang yang membantu proses sterilisasi, yaitu 1. Hidrolik. Hidrolik di sini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan trolei yang berisi botol ke autoclave SHW. Alat ini mempermudah operator agar menaikkan dan menurunkan trolei, mengeluarkan energi yang ringan. Dalam basic operation process sebelumnya terdapat bab yang menjelaskan tentang alat ini, sehingga mempermudah operator dalam melakukan proses ini. 2. Key validator. Key validator digunakan untuk melakukan validasi terhadap suhu, tekanan, dan melakukan validasi tabel FO secara otomatis. Alat ini mempermudah operator dalam mencatat suhu dan tekanan karena dilengkapi dengan waktu, sehingga dalam pencatatan dapat disesuaikan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. 3. Panel pengontrol. Panel pengontrol ini digunakan sebagai pusat kontrol dari proses sterilisasi dari mesin autoclave SHW. Berikut adalah detail dari tombol yang terdapat pada panel pengontrol. Tombol emergency switch warna merah untuk menghubungkan listrik ke panel pengontrol searah jarum jam dan mematikan listrik ke panel pengontrol berlawanan arah jarum jam. B. Lampu indikator warna merah menandakan panel pengontrol aktif. C. Tombol nomor 2 digunakan untuk memasukkan air DEM ke dalam autoclave SHW. D. Tombol nomor 3 digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pompa sirkulasi. E. Tombol nomor 4 digunakan untuk menambah tekanan di dalam autoclave SHW. F. Tombol nomor 5 digunakan untuk mengurangi tekanan di dalam autoclave SHW. G. Tombol nomor 7 digunakan untuk memasukkan cooling water dan air dingin. Cooling water atau air dingin saat proses pendinginan pada
autoclave. H. Temperature control fan wall untuk mengatur temperatur air sirkulasi sesuai yang dibutuhkan untuk membuka dan menutup soloid steam. Sekian penjelasan tentang material. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pekerjaan. Beberapa kendala operator. Berikut adalah beberapa penyebab kendala yang dialami oleh operator mesin autoclave SHW. Yang pertama adalah pada BOP sebelumnya operator mengalami kebingungan karena terdapat perbedaan dengan proses yang dilakukan sekarang. Dari pernyataan kendala tersebut bahwa proses sterilisasi tersebut mengalami beberapa perubahan proses karena dari pihak engineeringnya selama mengupdate beberapa peralatan yang mungkin tidak digunakan lagi dalam proses sterilisasinya. Menurut operator, mereka harus secara mandiri mempelajari proses baru yang ada melalui operator bagian engineering. Yang kedua adalah kurangnya operator yang melakukan proses sterilisasi ini sehingga operator mengalami kesulitan dan kejenuhan dalam melaksanakan proses sterilisasi. Dari beberapa pengambilan data yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa operator yang melakukan proses sterilisasi ini hanya satu orang. Hal tersebut membuat operator merasa lebih dalam melakukan pekerjaannya dibanding operator lainnya di bagian finishing. Yang ketiga adalah kurangnya operator yang mengerti dalam bidang finishing, sehingga kalau operator yang terampil tidak bisa masuk pada hari itu, maka akan dialihkan dengan operator lain yang memiliki shift lain. Terima kasih. Itulah penjelasan dari evaluasi pekerjaan. Nama saya Mediana, saya akan menjelaskan mengenai manpower. Jadi, manpower yang dimaksud yaitu tenaga kerja ahli yang menempati jabatan tertentu dalam perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita lihat di sini, misalkan PT Abot Indonesia, ada Al-Raihan yang menempati jabatan sebagai plant director atau direktur pabrik. Tugasnya apa? Tugasnya contohnya seperti memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Kemudian ada Fikri Majid sebagai sekretaris pabrik. Tugasnya apa? Contohnya yaitu menjalankan perintah pimpinan, melakukan korespondensi, surat menyurat, dan pengarsipan. Kemudian ada Akil sebagai service manager dan jabatan-jabatan lainnya yang mana pastinya telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam penetapan jabatan-jabatan tersebut, pastinya perusahaan telah melakukan manpower planning melewati proses penting seperti perhitungan, perencanaan, dan pengukuran jumlah total tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk kesimpulan dari laporan pekerjaan mengenai pengolahan limbah perusahaan PT Abot Indonesia ialah di PT Abot Indonesia Cimanggis memiliki dua bagian utama, yaitu bagian manufaktur dan bagian quality yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri. Yang kedua, pada pengolahan nilai overall equipment efisien pada mesin Centai 3, nilai yang diperoleh adalah sebesar 64A, yaitu perusahaan tergolong tipikal yang berarti cukup khas untuk produsen diskret, tetapi menunjukkan ada room besar untuk perbaikan. Sedangkan pada analisis 6 big loss terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kecilnya nilai overall equipment effectiveness. Untuk yang ketiga, pada perbaikan basic operation produce menjadi visual basic operation produce, terdapat beberapa proses yang mengalami perpecahan dan penambahan proses. Karena pada basic operation produce belum terdapat proses tersebut. Yang keempat, PT Abot Indonesia merupakan perusahaan yang mencerminkan perusahaan sehat dan taat karena bisa mengelola limbah dengan baik. Untuk slide selanjutnya, di sini ada lampiran mengenai gambar-gambar mesin beserta alat-alat yang ada dalam pengolahan limbah tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.